Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan Ngopi Rabu Malam yang ke-123 Komunitas Sastra Lingkar Jenar Indonesia. Pada kesempatan malam hari ini kami akan membahas salah satu cerpen milik penulis perempuan bernama Intan Paramadita yang berjudul Klub Solidaritas Suami Hilang. Cerpen yang dimuat Surat Kabar Kompas pada 31 Maret 2013. Cerpen ini mendapat penghargaan Cerpen Terbaik Kompas tahun 2013. Dan langsung saja kepada pemantik Iis Taulida yang akan memberikan sudut pandangnya, akan memberikan komentarnya terkait dengan cerpen ini. Silakan. Ya, terima kasih. Cerpen Klub Solidaritas Suami Hilang. Cerpen ini cerpen karya Intan Paramadita, seperti yang disebutkan sama Teh Uyung tadi, menjadi cerpen terbaik Kompas 2013. Uniknya, cerpen Kompas biasanya kan memuat yang cerpen-cerpen yang mengandung muatan lokal gitu. Nah, di sini cerpen ini tuh menceritakan tentang budaya internasional. Jadi sederhananya, menurutku Klub Solidaritas Suami Hilang tuh seperti menceritakan beberapa orang yang curhat tentang kehilangan suami mereka gitu. Nah, di paragraf pertama ini penulis menggunakan kata dirimu. Jadi ada menggunakan sudut pandang orang kedua. Berbaju hitam, semua orang termasuk dirimu duduk membentuk lingkaran. Kau mulai menghafal beberapa nama. Carmencita dari Meksiko, Sunyi dari Korea Selatan, dan Andy, bacanya Andy yang lahir di Boston. Nah, tetapi di paragraf kedua itu di sini ada kata yang seolah-olah ada peralihan sudut pandang menjadi sudut pandang orang ketiga. Di kalimat ia terus mendengarkan sambil mengelap bingkai foto, kotak musik. Jadi seolah-olah menjadi narator, pencerita. Seperti itu. Nah, cerpen ini menceritakan beberapa tokoh. Ada 8 tokoh, berarti kalau sama anaknya Sunyi, si Jihun ya namanya. Apa Jihu tuh? Jihun. Ya, ayam. Bihun. Nah, beberapa tokoh itu ada Carmencita, Sunyi, Andy, Donna siapa tuh? Manuela. Dan si tokoh Kau. Nah, kalau sama Yunita. Tapi Yunita sudah lama tidak mengikuti klub itu lagi ya. Dan yang saya bayangkan di sini, klub ini tuh seperti perkumpulan orang-orang lansia, tetapi bukan di panti jompo, karena di sini kan masih dia pulang ke rumahnya, lalu nanti menceritakan ada kalimat mereka akan menceritakan cerita yang sama tapi selalu punya penekanan. Jadi selalu bagi mereka tuh itu adalah
hal yang menegangkan gitu. Menegangkan, menarik, dan untuk mereka tuh mengisi kehilangan dari masing-masing orang tersebut. Nah, kalau Carmencita sendiri itu dia mengaku bahwa suaminya hilang, tetapi di bagian hampir di bagian terakhir tuh ternyata suaminya itu kabur dengan pacarnya, tetapi dia merasa bahwa dia itu kehilangan suaminya, bukan suaminya pergi meninggalkan dia gitu. Nah, terus ada lagi Sunyi. Nah, Sunyi ini dia merasa kehilangan suaminya ketika selesai perang Amerika ke Korea. Ketika selesai perang, karena dia dinikahi sama tentara Amerika, padahal nggak ada pernikahan juga, tapi dia merasa bahwa dia telah dinikahi oleh tentara itu dan mempunyai seorang anak yang berkulit hitam. Jadi ketika perangnya selesai, suaminya kembali ke tempat asalnya dan menikah dengan orang Amerika. Kemudian dia menyusul, ternyata pas dia ketemu dengan suaminya lagi tuh, si suaminya udah nggak punya istri, jadi istrinya udah meninggal, dan suaminya mengajak dia untuk hidup bersama dan melupakan penderitaan yang sudah lewat. Nah, yang lebih mengejutkan ini ternyata Sunyi kehilangan suaminya itu bukan karena suaminya pergi lagi atau beristri lagi, melainkan dia membunuh suaminya. Nah, di kalimat yang mana tuh? Nah, barangkali yang kusimpan di dalam koper itu, ia berhenti sesaat, bukan dia. Setelah itu Sunyi. Nah, ternyata di sini dia itu telah membunuh suaminya, dimasukkan ke dalam koper dan dibawa pergi jauh, seperti itu. Nah, kemudian Andy dari Boston. Nah, Andy ini dia kehilangan suaminya itu karena suaminya pergi menyeberang ke selat dan saat itu terjadi badai. Jadi suaminya tuh hilang karena bencana, bisa diartikan seperti itu mungkin ya. Nah, si Andy ini uniknya ternyata dia seorang laki-laki. Bagi penulis itu yang namanya istri itu nggak mesti perempuan, tapi juga laki-laki juga bisa dijadikan sebagai istri. Nah, kenapa saya yakin bahwa Andy itu adalah laki-laki? Karena di sini juga ada paragraf yang menerangkan perenungan tentang masa tua memicu keputusan Andy menikah di Toronto. Nah, Toronto itu kan sebuah daerah di Kanada yang dikenal sebagai, Kanada sendiri kan dikenal sebagai negara yang ramah gay sejak tahun 1995. Nah, terus di sini penulis melanjutkan dengan dalam kurung di tahun 2006 ini belum dimungkinkan di California. Jadi si Andy ini setelah dari Toronto dia pindah ke California. Tadinya di California, tapi dia pergi ke Toronto untuk menikah bersama pasangannya. Karena di tahun 2006 ternyata di California itu belum disahkan tentang pernikahan sesama jenis. Disahkannya itu ketika tahun 2008, itu pun masih ada perdebatan sampai tahun 2015 itu baru benar-benar disahkan, dan semua peraturan yang tidak memperbolehkan gay atau lesbi dan pernikahan sesama jenis itu dihapuskan di sana. Terus siapa lagi? Donna Manuela ini perempuan Argentina yang suaminya itu hilang karena perang di tahun berapa tuh tadi, 1970-an Mbak. Nah, ternyata di tahun itu memang ada perang Argentina dengan Inggris
yang memperebutkan pulau karena ambisi militer Argentina, dan itu dicatat sebagai perang yang sia-sia karena pada akhirnya Argentina hanya membuat banyak korban tetapi tidak memenangkan pulau itu. Nah, sedangkan si tokoh Kau itu dibiarkan, dia kehilangan suaminya, melaporkan ke polisi, kemudian bertemu dengan Yunita yang ternyata udah berumur 80 tahun. Dia memberikan kartu yang pada akhirnya untuk dia tuh supaya datang ke klub solidaritas suami hilang itu. Jadi si Kau ini dibiarkan, dia kehilangan suaminya tapi tidak dijelaskan entah apa gitu. Jadi dibiarkan untuk misterius lah. Suaminya entah hilang karena apa, itu nggak dijelasin di sini. Nah, untuk Sunyi jadi Sunyi. Nah, untuk Sunyi sendiri, tambahan untuk Sunyi, tambahan untuk Sunyi, dia itu kan suka meludah ke berbagai tempat fasilitas publik ya. Diketahui oleh si tokoh Kau itu ketika di rumahnya Dona Manuela ini. Terus Dona Manuela bercerita kalau memang Sunyi itu suka meludah di sembarang tempat, terutama di fasilitas-fasilitas publik. Nah, ternyata itu tuh merupakan gejala stres dan aku lupa penyakitnya apa, dan mungkin karena itu juga, karena tekanan yang terlalu dalam, akhirnya dia membunuh suaminya itu. Seperti itu. Barangkali ada yang mau menambahkan. Makasih. Ini cerpen alurnya maju mundur. Bahkan pembaca cukup kesulitan untuk merunutkan, menangkap riwayat setiap tokoh yang diceritakan. Apakah hari itu 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, tahun terakhir tuh tahun berapa juga, itu tidak terjelaskan. Pembaca hanya bisa mencatat tanda-tanda, kode-kode terkait peristiwa. Yang jelas alurnya maju mundur ya. Bahkan orang yang sudah meninggal sekalipun bisa bertemu kembali di paragraf belakang, padahal orang sudah diceritakan meninggal di depan. Artinya ini memang tidak mengambil alur yang konvensional. Ditambah pembaca dipaksa untuk mengingat identifikasi tokoh setiap tokoh yang lumayan rumit karena paragraf satu dengan yang lain itu tidak mesti nyambung. Belum selesai bercerita tentang ini, loncat ke cerita yang lain. Kemudian balik lagi ke cerita yang tadi yang tadi diloncat. Nah, pembaca dipaksa untuk konsen betul terhadap teks ini. Kemudian soal lokasi, ini di mana? Ya, jika ini di Los Angeles tempatnya, kemungkinannya satu, itu di panti jompo. Kedua, di sebuah tempat yang disepakati untuk pertemuan para jompo. Karena ada kode-kode yang ditunjukkan. Satu, dari mana mereka tahu bahwa Sunyi punya hobi meludah jika tidak
melakukan pergaulan terus-menerus secara dekat. Kemudian juga ada kata bibimbap sekitar 3 kali disebut. Jika pertemuan itu tidak rutin, tidak rapat, tidak tentu tempatnya, mustahil masakan bernama bibimbap itu menjadi ikon dalam setiap pertemuan mereka. Termasuk misalnya si Andi yang punya hobi apa yang merajut, itu yang kemudian yang memulas bukunya dengan kutek sampai luber. Itu kan tindakan-tindakan yang rutin, tindakan-tindakan yang rutin, dan itu sesuatu yang rutin hanya bisa dilakukan di satu tempat, bukan di sembarang tempat atau tidak di banyak tempat karena ribet bawa peralatan. Maka jika bukan panti jompo, maka sebuah tempat yang itu menjadi kesepakatan rutin para jompo. Sekre. Tuh, tapi di sekre ini punya siapa? Meskipun ini juga tidak begitu tidak begitu urgen untuk diperdebatkan ya. Kita tinggal menyepakati saja gitu lah, apakah itu panti jompo atau tempat yang dijadikan kumpulnya para jompo. Apa bedanya? Nah, cuma bagaimana mungkin misalnya orang yang diceritakan pada tahun 2013 ya pindah ke Los Angeles kalau nggak salah tahun 75, itu kan artinya kalau ditarik ke tahun 2000 sudah 45 tahun ya. Umur 30 pindah ke Los Angeles ditambah 2013, dari 75 ke 2013 itu 40 berapa? 40 tahun berapa? 30 tambah sekian, berarti sudah sekitar 70-an lah gitu kan, 70, 80. Artinya mustahil bagi para jompo itu berangkat dari rumah untuk pertemuan rutin. Ini soal logika usia, logika transportasi dan seterusnya gitu loh. Bahwa umur 80, 90 masih bisa jalan-jalan, iya, tapi untuk bertemu secara rutin agak berat juga gitu loh. Belum lagi misalnya yang punya kebiasaan ngompol, itu cuma di sini tidak diceritakan ya, tidak ada yang kebiasaan ngompol. Yang jelas penulis menceritakan tokoh-tokoh tua tetapi dengan semangat muda. Tidak ada yang kecuali Sundi ya, Sundi yang diceritakan ringkih, yang lain tidak ada. Padahal kenyataannya usianya sama, seangkatan lah kebanyakan. Yang paling muda kan si Kau itu ya, yang paling muda. Artinya kita bisa menduga sekitar 80-an. Nah, tapi tidak ada yang diceritakan seluruhnya, misalnya masing-masing punya penyakit jantung, ginjal, yang itu lumrah bagi usia 80-an. Diabetes misalnya, atau kemudian tremor, kolesterol, atau apapun yang sejenis. Pokoknya yang cocok untuk usia 80 ke atas. Tuh. Nah, itu soal identifikasi ruang dengan ciri-ciri makanan yang disajikan secara rutin. Bibimbap itu, bibimbap
kemudian kebiasaan Sunyi meludah di kamar mandi yang ketahuan. Ternyata dia hobinya memang begitu di hampir seluruh fasilitas publik. Kemudian Andi yang punya kebiasaan bikin prakarya kalau tidak salah, editor, ya dia bikin sesuatu yang rutin. Kemudian ada yang mulas kuku dengan kutek. Itu kan kebiasaan-kebiasaan, misalnya sambil nganggur, ada yang merajut. Nah ini loh, ada yang merajut. Nggak mungkin orang tiba-tiba sepakat untuk bertemu membawa alat rajut. Ya nggak? Ya. Tiba-tiba dari rumahnya saya bawa rajut untuk kesibukan ketika ngobrol. Kan nggak mungkin. Nah, obrolan ini logisnya dengan kebiasaan orang sendiri-sendiri, ada yang merajut, ada yang mulas kuku dengan kutek, ada yang ini, ada yang itu, terjadilah obrolan yang tidak mesti juga sekali jadi, tidak mesti juga satu kali kesempatan semuanya bercerita bergantian. Mungkin besoknya lagi, coba oleh penulis kan tidak diceritakan perubahan-perubahan itu atau pergantian waktu itu, tidak ada. Nah, kemudian juga saya merasa sedang dibawa jalan-jalan, dibawa tamasya ke Los Angeles, ke Toronto, ke Guadalajara gitu kan, ke Korsel. Ya, dan penulis juga menyebutkan di situ sudut pandang dari setiap tokoh yang bercerita itu tidak sama. Ada yang dari depan, ada yang dari belakang, gitu kan? Ada yang dari tengah. Artinya penulis mengambil titik moderat, gitu, membebaskan mau dari mana saja. Itu. Kemudian juga ini soal apa yang disebut dengan hilang atau kehilangan. Pertama, ada yang benar-benar suaminya hilang, ada yang suaminya kabur, ada yang menikah lagi dengan orang lain, ada yang dihilang-hilangkan, ada yang dibunuh. Jadi ada perasaan, ada fakta, ada peristiwa yang disengajakan terjadinya hilang, terjadinya peristiwa hilang. Tuh. Jadi si penulis membuka ruang cukup bebas kepada riwayat setiap tokoh. Bahkan kemudian itu di halaman-halaman awal itu ketemu keyword gitu loh. Mereka bukan semata-mata merasa kehilangan, karena justru kehilangan itu mereka hidupkan terus menerus. Mereka memelihara rasa kehilangan itu. Bahkan di belakang paragraf ketahuan bahwa ternyata tidak hilang, tetapi kabur. Ternyata tidak hilang karena sudah ketemu. Karena malu punya anak kulitnya warna hitam, akhirnya diceritakanlah bahwa suaminya hilang atau pergi meninggalkan dia. Nah, ini persoalan psikis ya, persoalan psikologis betul gitu. Pada mulanya saya berpikir sebelum baca cerpen ini ada semacam gambaran bahwa klub suami hilang itu, klub solidaritas suami hilang,
itu sedang merancang bagaimana perempuan bersatu untuk lebih disebabkan oleh perilaku atau mungkin juga intimidasi yang dilakukan para suaminya. Bukan semata-mata mereka memang berniat mencari suaminya, bukan, tapi bagaimana mereka membangun kekuatan agar rasa kehilangan itu bisa diminimalisir, bisa diredam. Pada mulanya saya berpikir seperti itu, tapi ternyata ini semuanya curhat, jalinan curhat masing-masing begini. Setiap orang bahkan menyimpan rahasia. Mereka dari awal tidak berterus terang. Mereka main retoris. Kemudian juga mereka mengambil pilihan untuk menjaga privasi masing-masing dengan tanda-tanda, kode-kode kalimat apakah harus diceritakan sekarang. Padahal mereka kan sudah sering berkumpul, kenapa masih bertanya? Artinya ada sesuatu yang mereka jaga agar tidak diketahui satu sama lain. Meskipun solidaritas. Iya. Jadi solidaritas macam apa sebenarnya? Atau mungkin juga karena frame solidaritas yang kita pahami berbeda dengan yang dikehendaki, yang dimaksud oleh penulis. Solidaritas itu kan bukan sesuatu yang harus selalu berisikan empati, karena di dalamnya juga di situ ada kalimat yang bukannya empati tetapi waspada. Ketika Donna Kau bertemu dengan Yunita kan bersikap waspada, bukan berempati atau bersimpati. Ini sebuah situasi yang rumit gitu. Klub solidaritas tetapi isinya adalah orang-orang yang saling menutupi dirinya kecuali satu hal saja, kata kehilangan. Untuk urusan kehilangan mereka sepakat, mereka kompak. Untuk yang lain tidak. Bahkan mereka sepakat atas kata hilang atau kehilangan itu pun masih dibumbui oleh kebohongan-kebohongan. Itu kan, kebohongan. Kirain bener hilang, ternyata anu. Kirain bener anu, ternyata anu. Gitu kan. Maka kemudian tafsir kita, tafsir pembaca atas teks ini justru lebih ke sesuatu yang filosofis gitu loh. Hilang dalam bentuk perasaan, hilang dalam bentuk pikiran, hilang dalam bentuk fakta, atau hilang dalam bentuk keinginan. Semuanya ada campur aduk. Ada yang memang dia hilang suaminya, dia merasa kehilangan. Ada yang kemudian ditinggal kabur, tapi perasaannya kehilangan. Ada yang kemudian menghilang-hilangkan karena malu, padahal pernah ketemu juga pada akhirnya. Iya, semuanya jadi pengarang. Setiap tokoh yang diceritakan oleh penulis di dalam cerpen ini adalah cerpenis. Mereka mengarang ceritanya masing-masing. Nah, ini kepiawaian penulis gitu kan. Oke, ya, keren. Makanya jadi dapat penghargaan. Jadi kalau bicara konflik, sebenarnya konfliknya adalah konflik tokoh masing-masing, setiap tokoh masing-masing. Bahkan kemudian
pembaca yang mengalami konflik, pembaca yang pusing gitu loh. Karena mereka harus mengambil impresi atau mengambil satu sudut pandang yang paling mungkin untuk memberikan kesimpulan sementara terhadap cerpen ini. Artinya ini sedang bermain-main dengan psikologi gitu loh. Penulis sedang bermain-main dengan itu. Sedang bermain dengan itu, bukan bermain-main, sedang bermain dengan itu. Ya intinya hilang dan kehilangan. Sebuah tema atau judul yang mungkin simple, tetapi cara menceritakannya rumit. Cara menceritakannya rumit sehingga pembaca juga ikut berpikir. Tidak segera bisa menduga atau menarik kesimpulan sebelum bacaannya selesai. Ya ini khas Amerika Latin memang. Kesana kemari, maju mundur, naik turun, belum selesai di jumping gitu kan, balik lagi ke yang belum selesai tadi. Tidak linear, tidak naratif, bahkan narasi yang dituliskan oleh penulis itu juga bukan semata-mata dijadikan sebagaimana konvensi pengantar antar peristiwa, pengantar antar tokoh misalnya. Enggak, kan di situ ada sesuatu yang sangat puitis. Jadi narasi itu tidak ditempatkan misalnya kalau gula ya manis, enggak seperti itu. Tugas gula adalah pemanis, tidak. Ini bukan pemanis. Justru jika tidak ada narasi itu yang tidak biasa itu, maka cerita akan terputus, cerita akan ahistoris jadinya. Di situ. Lihat misalnya, ini di bagian akhir ya. Sun Yi ini. Barangkali yang kusimpan di dalam koper itu bukan dia. Dia yang membunuh suaminya, tapi masih berkata barangkali bukan dia yang di dalam koper itu. Dia yang membunuh, dia yang memasukkan jenazah suaminya ke dalam koper, tapi masih bisa mengatakan barangkali yang kusimpan di dalam koper itu bukan dia. Artinya apa? Dia menghilangkan nyawa suami si laki-lakinya yang dianggap suaminya itu, dan sekaligus dia ingin menghilangkan perasaannya. Jadinya apa? Ketika menjadi fokus kata hilang dan menghilangkan, disitulah terjadi berlangsung upaya menghidup-hidupi kehilangan. Contoh Sun Yi. Kenapa di awal cerpen ini dibuka dengan sesuatu yang muram, berbaju hitam? Saya pikir ini untuk lebih menguatkan bahwa cerita ini muram. Tentang orang yang betul-betul merasa kehilangan, tentang orang yang menipu dirinya agar dianggap merasa kehilangan. Agar pembaca memaklumi tindakannya, menghilang-hilangkan itu. Ya muram, ini psikologi yang muram, cerita yang muram. Bukan semata-mata seperti orang berduka mengantarkan ke pemakaman baju hitam, hanya simbol. Tidak, ini bukan simbol, bukan simbol orang mengantar ke pemakaman gitu, yang setelah itu bubar gitu. Tidak, ini memang cerita muram yang bisa kita temukan di sebuah tempat, bahkan di dalam diri kita sendiri. Kalau kita bertanya misalnya, kenapa kita merasa kehilangan?
Jangan tanya Bang Haji gitu. Kalau sudah tiada baru terasa. Kalau itu kan ya, itu kan perasaan, merasa memiliki. Jadi ada perasaan kehilangan. Bagaimana jika merasa memiliki tapi sekaligus ingin menghilangkan perasaan kehilangan itu? Rumit kan? Iya, merasa memiliki tetapi dia ingin menghilangkan perasaan kehilangan. Ya jadinya rasa kehilangan itu dihidup-hidupkan terus. Sebenci apapun saya benci tapi terus diomong-omongkan. Jadi dia sebenarnya memelihara kebencian. Saya udah lupa dengan orang itu. Tapi setiap ketemu dengan teman-temannya dia selalu cerita. Apa namanya? Ya dia memelihara perasaannya sendiri, memelihara perasaan tidak ingin mengingat padahal selalu teringat. Tuh. Sedang tidak. Karena apa? Satu hal. Kenapa tidak bisa dilupakan? Karena itu sejarah. Karena itu fakta. Bukan mimpi. Itu perjalanan hidup. Itu yang membedakan mimpi dengan historis. Mimpi dengan sejarah hidup. Mimpi sesedih apapun, sesengsara apapun dengan mudah bisa dilupakan. Bahkan tidak diniati untuk lupa pun lupa dengan sendirinya. Tapi sejarah, ya kelingan deh, teralami, dialami. Mau misalnya, saya mau melupakan mantan, bohong. Yang ada adalah dia berusaha untuk tidak membiarkan dirinya terseret ke dalam masa lalu. Makanya kalau misalnya ada orang cemburu, masih ingat gak masih mantan itu anak-anak? Apa sih gitulah? Urgensinya apa menanyakan mantan itu loh? Biar balik lagi. Faktanya ya mustahil juga. Terus apa manfaatnya? Bertanya seperti itu. Kalau misalnya masih ingat enggak, jawab sejarah, fakta hidupnya gimana bisa lupa? Yang tidak rasional adalah ketika itu sudah berlangsung puluhan tahun lalu, berpikir berniat untuk mengulangi seperti masa itu yang tidak rasional. Atau khawatir akan balik lagi kepada mantannya yang 30 tahun lalu itu. Gila itu. Nah inilah halusinasi. Apa sih gitu kan? Seperti ya bukan persoalan move on atau apa ya. Perjalanan hidup seseorang itu selalu saja berubah, selalu berkembang, akan berubah. Sebagaimana begini, ketika kita misalnya menghadapi tugas skripsi gitu, betapa khawatirnya kan jika pekerjaan itu tidak selesai. Khawatir. Tapi setelah dikerjakan, setelah sidang, apa yang dirasa? Oh cuma begitu aja. Kemudian 20-30 tahun berikutnya ditanya, kamu perasaannya gimana? Masih takut gak kepada skripsi itu? Orang yang bertanya itu memaksanya agar dia masih merasa takut terhadap skripsi. Kan gila. Biasa aja, cuma kayak gitu doang. Sudah lewat. Bahwa dulu merasa cinta, iya. Bahwa dulu merasa takut kepada skripsi, khawatir, iya. Cuma nggak bisa. Oh, kamu harus takut loh sama skripsi. Oh, kita sudah 20 tahun atau 30 tahun kelewat kok. Oh, dianggap atau dipaksa harus merasa cinta tuh gimana? Gak rasional kayak gitu. Kecuali yang berlangsung hari ini.
bahwa ada celebok misalnya ya, Selama belum kering. mantan bertemu kembali dengan peristiwa, dengan status, dengan yang sama sekali tidak bisa kita duga. Nah, kembali kepada filosofi hilang atau kehilangan itu. Kenapa hilang atau kehilangan? Karena bisa dua-duanya. Bisa dalam pengertian harfiah, denotatif, bisa konotatif. Itu. Saya pikir ini cerpen ini menarik karena penulis bisa menjaga betul proporsi setiap tokoh sehingga tidak terjadi kebocoran. Belum lagi pada beberapa kalimat, di beberapa kalimat pembaca dikecoh. Kirain mau menuntaskan, ternyata belok kemana. Kemudian juga narasi yang tidak konvensional, narasi yang lebih cenderung puitis, kemudian juga retoris, kemudian juga justru narasi itu menjadi jawaban dari kalimat si tokoh, jawaban untuk pembaca, atau si narasi ini menjawab apa yang berlangsung pada tokoh. Pembaca mau ngerti atau tidak, gak ada urusan. Tetapi dengan begitu pembaca bisa merunutkan sedalinan satu sama lain, itu tidak terputus. Itu keasikan membaca ini. Ya kalau saya secara pribadi sih paling ribet pada pelafalan aja, gitu. Namanya anu tidak mudah diingat. Nama-nama tokoh yang tidak mudah diingat, gitu. Tapi ini juga salah satu cara agar pembaca tidak melakukan pembacaan hanya sekali. Nah, 2 kali baru paham. Ini juga kiat, trik, keterampilan, teknik dari seorang penulis agar karyanya tidak dibaca sepintas lalu. Begitu kawan-kawan. Mangga? Keren banget penjelasannya, mantap. Ini dikupas ya dari awal sampai akhir, dari judul sampai akhir. Sedikit aja saya memberikan tanggapan. Tokohnya ini kebanyakan perempuan. Sebetulnya di dalam komunitas itu, dalam iklim yang seperti itu, mereka tuh ingin dibilang lari dari kenyataan gimana gitu, tapi yang jelas mereka datang tuh bukan untuk disakiti gitu, bukan untuk dibully, bukan untuk pengennya tuh yang ngumpul di situ tuh dengan perasaan yang sama, saling merangkul gitu tuh. Dan Tidak ada antagonis. Kemudian ya sebetulnya seperti butuh perhatian gitu. Butuh perhatian yang ya ini kan satu sama lain sebetulnya saling cuek tapi sepakat dengan kehilangan itu. Saya jadi teringat novelnya Faisal Sahreja, Memeluk Kehilangan. kehilangan yang terus dipelihara, yang terus sayang gitu. Kemudian ini kan diawali oleh paragraf berbaju hitam, di akhir juga berbaju hitam. Tokoh aku sebetulnya
mendapat banyak tokoh aku, mohon maaf, kau itu mendapat banyak cerita kan dari Donna, dari Sunyi, Carmencita yang diwakili oleh narator. Iya, yang diwakili oleh narator. Dengan kerumitannya itu seperti saya seperti membaca novel sebetulnya, bukan cerpen ya gitu. Jadi asiknya lagi dari paragraf 1, 2, 3 itu terus nyambung dan intens ya. Meskipun memang betul tadi yang dikatakan oleh Abang, kode-kode, kemudian pembaca juga tidak cukup sekali, ini membutuhkan fokus yang cukup tidak bisa sambil lalu gitu. Yang biasa cerpen itu kan sekali duduk gitu, misalnya ada pengertian seperti itu, sekali duduk habis, atau membacanya sebentar sudah paham, sudah bisa ditebak gitu ya endingnya. Wah ini sih pasti Baca apa penulis yang keren? gitu. Nah ini saya meyakini apapun yang ditulis bagus itu penulisnya juga pembaca yang baik. Penulisnya tidak sekadar ingin keren-kerenan gitu, gaya-gayaan, kemudian memasukkan diksi-diksi yang sekiranya sulit dipahami gitu. Tidak sekadar itu, tetapi satu sama lain tuh terjalin, dan ya pembaca sih mau paham mau tidak ya terserah gitu. Tapi di kepala penulis itu dia sudah selesai gitu. Dia sudah paham dengan apa yang ingin dia ceritakan gitu. Kemudian ya itu bermain tadi ya, bermain tokoh perempuan yang sepertinya sih kayak seperti kehilangan arah gitu. Setelah orang yang ya mau yang dikasihi, mau yang terdekat, mau apapun itu gitu, yang dihilangkan, perasaan hilang ya. Tidak ya? Ya sudah gitu. Kemudian ini juga ada kalimat yang seperti peduli padahal tidak gitu. Ibu Yunita membolak-balikan tangan keriputnya di bawah mesin pengering. Ucapan maafmu tertelan deru mesin. Ia sempat menengok cermin untuk merapikan rambut pendeknya. Yuk, saya duluan. Mudah-mudahan suami Anda ketemu. Itu basa-basi yang iya udah duluan ya, gitu. Mudah-mudahan ketemu. Padahal sih mungkin juga nggak ketemu juga ini suami. Dia paham diri untuk waspada. Iya, itu. Bukan simpati tadi. Ya itu. Itu. Tadi apa? Persoalannya. Ya. Soal seperti kehilangan arah. Ini tambahan sedikit saja. Saya kembali ke awal, ke judul. Klub Solidaritas Suami Hilang. Ada 4 kata di situ. Pertanyaannya adalah, klub macam apa yang sedang diceritakan oleh penulis? Platform misalnya, atau ada ART-nya macam apa? 1. Ada sesuatu yang nanti mengerucut. Solidaritas macam apa yang disepakati oleh forum itu, oleh perkumpulan itu? Di mana letak kedekatan satu sama lain kecuali pengetahuan, kecuali kognisi?
Ya kognisi satu sama lain kan. Kepedulian macam apa, solidaritas macam apa. Suami macam apa yang diceritakan di situ? Tidak sepenuhnya atau tidak seluruhnya suami betulan, tetapi mereka sepakat dengan kata terakhir. Seluruh 3 kata di awal dalam judul itu untuk menyepakati kata terakhir. Mereka berkumpul karena kata hilang itu. Soal solidaritas, soal status suaminya seperti apa, soal platform klubnya macam apa, mereka nggak peduli. Mereka dipertemukan oleh perasaan, pikiran, atau keinginan terhadap kata hilang atau kehilangan. Jadi penulis lagi-lagi membuat judul ini mengerucut. Ada klub yang tidak terjelaskan secara clear, ada solidaritas di situ yang dimaksud, tetapi juga masih ramyang-ramyang. Iya, masih remeng-remeng. Solidaritas macam apa? Kemudian ada suami yang jadi pokok soal, tapi juga statusnya tidak ada yang sama. Bahkan Andi dengan Greg itu sesama jenis. Ya kan? Nah, hilang inilah yang menjadi perekat dari 3 kata di dalam judul sebelumnya. Jadi jika judul ini diubah atau ada salah satu yang dihilangkan, ceritanya nggak jadi, nggak selesai. Karena mengerucut kepada kata hilang. Orang membangun sesuatu, membayangkan dirinya, membayangkan bahwa perkumpulan itu akan terbangun solidaritas tertentu tentang identitas, tentang status yang disebut sebagai suami. Tapi yang paling mendasar adalah kata hilangnya itu atau kehilangan. Maka misalnya klub solidaritas hilang, klub suami hilang, klub istri-istri yang suaminya hilang, nggak bisa. Klub istri yang suaminya hilang, solidaritas suami hilang, solidaritas istri yang suaminya hilang, nggak bisa. Karena gini, kalau ada kata istri, Andi dicoret. Iya. Tapi bisa loh istri. Nggak bisa. Andi dicoret. Istrinya Greg. Pakai cat kuku kan nggak mesti perempuan. Tuh matanya muter, itu kan udah. Nah itu kode menunjukkan bahwa dia sebagai perempuannya, ya kan? Dia memposisikan diri sebagai perempuan. Jadi kumpulan orang-orang yang menyepakati tentang apa yang disebut sebagai hilang atau kehilangan. Jadi bukan hilang arah. Yang hilang adalah perspektif mereka. Mereka merasa kehilangan, mereka ditinggal pergi, mereka menghilang-hilangkan yang ada. Mereka berkumpul dengan sesama yang merasa kehilangan. Nah, yang ya bukan yang merasa kehilangan, yang tersangkut dengan urusan hilang. Itu loh. Yang punya kepentingan dengan urusan hilang. Itu sebenarnya. Menarik kan? Tuh. Jadi judul ini menjadi keyword bagi keseluruhan cerita. Dari baca judul sudah bisa terbaca bukan endingnya seperti apa, tetapi akan terbagi menjadi 4 item, 4 soal yang dibahas di dalamnya. Soal klub, soal solidaritas, soal suami, soal hilang. Rata-rata kan kalau judul itu kan anu yang anu, gitu kan?
dihubungkan dengan kata yang saja gitu loh. Atau judulnya panjang tapi isinya cuma satu gitu loh. Tema pentingnya cuma satu, keywordnya cuma satu. Ini 4 keyword, Dan 4 kata di dalam judul dan 4 keyword, 4 penjelasan. Meskipun yang dimaksud dengan penjelasan itu sendiri tidak digamblangkan, tidak menjelas-jelaskan gitu. Oke teman-teman, ada yang mau nambahin? Ya udah, tutup. Terima kasih. Baik, begitu ya teman-teman. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di Ngopi Rabu Malam ke 124 Rabu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.